Udah siap belum buat bikin secangkir kopi yang bener-bener luar biasa? Hari ini kita bakal ngebongkar rahasia di balik kopi yang nikmat. Bukan cuma soal ngikutin resep, tapi bener-bener ngerti seninya. Coba deh kita lihat perjalanannya. Gila ya, selama lebih dari 1000 tahun, dari pot tanah liat yang simpel banget di Ethiopia, sampai mesin espresso yang super canggih, ternyata kita tuh nggak pernah berhenti nyari cara bikin kopi yang paling pas. Nah, pertanyaannya, dengan ratusan alat dan metode yang beda-beda banget, masa sih nggak ada satu benang merahnya? Pasti ada kan? Satu rahasia, satu prinsip dasar yang ngehubungin semuanya? Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah ekstraksi. Dan serius deh, begitu kalian ngerti konsep ini, cara kalian ngelihat kopi bakal berubah total, selamanya. Oke, jadi apa sih sebenarnya ekstraksi itu? Gampangnya gini, ekstraksi itu proses pas air panas ketemu bubuk kopi. Nah, disitulah kita narik keluar semua hal-hal enak, rasa dan aroma yang keren banget dari biji kopi. Nah, ekstraksi ini tuh kayak main jungkat-jungkit rasa. Kalau kita ngekstraknya terlalu sebentar atau kurang, rasanya jadi asem, kecut. Tapi kalau kelamaan atau kebanyakan jadinya pahit, nggak enak. Jadi kuncinya itu nemuin titik pas di tengah-tengah. Dan ternyata ini bukan kira-kira loh. Para ahli kopi itu punya target yang spesifik banget. Mereka ngincar buat ngarik keluar sekitar 18-22% dari massa biji kopi. Angka inilah yang dianggap sweet spot buat dapetin keseimbangan rasa yang pas banget. Terus, gimana caranya kita bisa nyampe di sweet spot itu? Nah, ini dia bagian serunya. Ada 4 tuas utama yang bisa kita atur, yang bisa kita mainin buat ngontrol proses ekstraksi ini. Anggap aja ini kayak toolkit pribadi kamu sebagai penyeduh. Ada 4 hal, ukuran gilingan, rasio, suhu, sama waktu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, ukuran gilingan. Logikanya simpel banget. Bayangin aja, makin halus gilingannya, makin banyak permukaan kopi yang kena air kan? Artinya, ekstraksi bakal lebih cepat. Sebaliknya, kalau gilingannya kasar, prosesnya jadi lebih lambat. Nah, inilah kenapa ukuran gilingan itu harus banget disesuaikan sama metode seduhnya. Kalau kita pakai French press yang butuh waktu lama, kita pakai gilingan kasar. Tapi kalau buat bikin espresso yang cuma butuh beberapa detik, ya jelas kita butuh gilingan yang super halus. Lanjut ke tuas kedua, rasio seduh. Gampangnya, ini soal seberapa kental atau nendang kopi yang mau kita bikin. Ini semua tentang perbandingan antara berapa gram kopi yang kita pakai sama berapa banyak airnya. Buat mulai, ada yang namanya rasio emas, yaitu 1:15. Jadi, 1 gram kopi buat 15 gram air. Ini patokan yang bagus banget buat mulai. Tapi, ingat ya, ini bukan aturan mati. Jangan takut buat coba-coba, ubah dikit-dikit sampai nemu yang paling pas buat selera kamu. Oke, tuas ketiga, suhu air. Anggap aja suhu ini kayak bahan bakarnya, energinya ekstraksi. Makin panas airnya, makin banyak energi yang dipakai buat narik rasa dari kopi. Prosesnya jadi lebih cepat dan lebih efisien. Umumnya sih, buat hasil yang paling oke, kita pakai air di kisaran suhu 97-96 derajat Celcius. Di rentang suhu ini, airnya cukup panas buat ngekstrak semua rasa enak, tapi belum sampai titik didih yang bisa bikin rasa kopi jadi ya kayak gosong. Dan yang terakhir, tuas keempat, waktu seduh. Ini sebenarnya durasi total air bergaul sama bubuk kopi. Nah, yang menarik, waktu ini seringkali bukan sesuatu yang kita atur langsung, tapi lebih kayak hasil dari 3 tuas lain yang udah kita setting sebelumnya. Sebagai patokan aja nih, kalau kalian lagi bikin kopi pakai metode pour over, coba deh usahain total waktu seduhnya itu ada di antara 3-4 menit. Itu target yang bagus banget. Oke, sekarang kita udah kenal sama 4 tuas kontrolnya. Saatnya kita naik level dan lihat gimana semua ini diterapin di 2 aliran utama dalam dunia seduh kopi, immersion dan pour over. Jadi, apa bedanya? Kalau immersion, sesuai namanya, bubuk kopinya itu direndam, bener-bener berenang di dalam air selama proses seduh. Hasilnya, kopi yang cenderung lebih full body, rasanya tebal dan kaya. Nah, kalau pour over, airnya itu dituang melewati bubuk kopi, jadi airnya ngalir. Ini biasanya ngasilin kopi yang lebih bersih, jernih, dan rasa-rasa kompleksnya tuh lebih kelihatan. Kalian pasti udah familiar sama beberapa alat immersion. Contoh paling klasiknya ya French press.
Ada juga AeroPress atau Clever Dripper. Semuanya punya satu kesamaan. Kopinya direndam di dalam air. Nah, kalau di kubu pour over, ada nama-nama yang ikonik banget. Kayak Hario V60, Kalita Wave, atau Chemex yang desainnya elegan itu. Bahkan, mesin kopi drip otomatis yang ada di rumah, itu sebenarnya pakai prinsip pour over juga loh. Oke, kita udah bahas semuanya. Sainsnya, tuas-tuasnya, dua alirannya. Terus pertanyaannya, mana dong yang paling bagus? Nah, mari kita simpulkan semuanya. Jadi gini, sebenarnya nggak ada yang namanya metode terbaik secara mutlak. Nggak ada. Yang ada itu adalah metode yang terbaik buat kamu. Intinya adalah gimana kita bisa nyocokin metode seduh sama karakter kopinya, dan yang paling-paling penting sama selera kita sendiri. Jadi sekarang, kalian bukan lagi sekedar orang yang ngikutin resep. Kalian adalah sang penyeduh yang punya kontrol penuh. Kalian udah punya pengetahuannya, kalian punya alatnya. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana cara bikin kopi, tapi kopi seenak apa yang bakal kamu ciptain hari ini.